Tetapi sama seperti lembaga-lembaga demokrasi lainnya di era reformasi ini, perkembangannya kok bukan makin pro demokrasi tapi makin regresif. Nah, ini yang jadi persoalan. KPK yang tadinya punya harapan tiba-tiba sekarang mulai mandul. KY yang tadinya punya harapan sudah dimandulkan dari awal. DPD mandul dari sejak lahir, kira-kira begitu ya. Sampai ketuanya bingung itu ya, teriak ke sana kemari. Kemudian MK yang tadinya penuh harapan, sekarang kita hopeless melihat MK. Lembaga demokrasinya benar, tapi rekrutmennya parah. Kenapa rekrutmennya parah? Rata-rata rekrutmennya itu bergantung kepada DPR semua. Sementara DPR produk pemilu yang cacat, pemilu yang kurang dan curang. Alhamdulillah dari 575 anggota DPR, jangan-jangan 580 yang curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Jadi judulnya Selamatkah ya, Selamatkah Indonesia dengan sistem bernegara hari ini ya. Jadi gini, ibu-ibu dan bapak sekalian, pertama-tama terima kasih atas undangannya Pak Gatot, Mas Adi, Pak Kaban, lupa. Parah aja. Pak Bahtiar udah mulai tua itu. Ya. Pak Safri, Pak Arbi, Pak Razid, dan ibu-ibu dan bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, dan juga para bapak pembicara. Kalau kita bicara tentang sistem bernegara, kan pertanyaannya adalah di mana sistem bernegara itu bisa kita temukan. Yang bisa kita bisa menemukannya tentu saja di konstitusi. Kalau kita bicara konstitusi, akhir-akhir ini saya merenung soalnya ibu-ibu dan bapak sekalian, kenapa makin banyak gugatan orang yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin di antara ibu-ibu dan bapak-bapak ini itu penganut ideologi itu juga. Dan ideologi itu adalah ideologi Partai Gerindra. Coba lihat, iya, manifesto politik Partai Gerindra itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan diimbuhi yang asli, ya kan? Nanti coba kita berefleksi secara kritis ya. Saya pernah diundang oleh Pak Pabri Trisutrisno. Kira-kira 2014 berarti kira-kira 8 tahun yang lalu. Waktu itu ada Pak Tri, kemudian ada yang siapa yang legend yang Saidiman Surya Hadiprojo. Saya dengan santainya bilang begini, coba bapak-bapak sekalian tunjukkan kepada saya success story Undang-Undang Dasar 1945, faktual, jangan diangan-angan. Saya katakan nggak ada success story-nya, frankly speaking. Jadi setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, itu hanya berapa bulan itu sudah disimpangi isinya dengan adanya maklumat X wakil presiden yang mendorong pembentukan partai-partai politik dan Indonesia jadi parlementer. Maka ada Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri, Amir Syarifuddin jadi Perdana Menteri, Hatta jadi Perdana Menteri sampai tahun 49. Jadi justru pada waktu itu baru saja disahkan sudah disimpangi Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi kita tidak bisa melihat periode 45-49 sebagai periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang katakanlah yang benar. Karena sistem pemerintahnya jadi parlementer. Kemudian ketika kita diakui kedaulatan setelah KMB, Konferensi Meja Bundar tahun 49,
sistem kita kan Republik Indonesia Serikat, nggak pakai Undang-Undang Dasar 1945, RIS. Tapi dengan mosi integral Syahrir, setahun kemudian, Nasir ya. Kemudian 1 tahun kemudian kita menjadi negara kesatuan kembali. Dan kita memakai UUDS, Undang-Undang Dasar sementara. Nah barulah pada 5 Juli 59, kita pakai Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Tapi langsung yang ada adalah kekuasaan otoritarianistik Orde Lama, Bung Karno. Dan itu proven, kan memang kajian ilmiah kan. Jadi bahkan Pak Mahfud sendiri bilang itu kekuasaan otoriter misalnya. Tahun 1966, 65 dulu lah pemberontakan G13 PKI. Memang ada demokratisasi tapi hanya bertahan sampai 1971 saja. Jadi 65, 71 ya kira-kira 6 tahun bertahan demokrasi itu. Tapi 71 setelah pemilu pertama, maka kekuasaan sudah consolidated. Golkar sudah menjadi partai yang dominan dengan topangan ABRI pada waktu itu. Jadi kata Bang Said Didu tadi, tidak ada dulu dari partai politik yang masuk BPK dan lain sebagainya. Iya benar, karena semua ABRI, semua ABRI kan. BPK, ketua BPK ABRI ya kan, gubernur, bupati, wali kota ABRI, menteri ABRI. Jadi kekuasaan yang otoritarianistik dan kita termasuk orang yang merasakan kan bagaimana tidak enaknya Orde Baru. Saya kira insya Allah setelah kejadian seperti ini, misalnya diskusi, ditangkap kita kalau zaman Orde Baru, kira-kira begitu kan. Maka saya katakan nggak enak Orde Baru. Tetap saja. Sekarang ketika kita di era reformasi ini, paling tidak ini sejarah demokrasi kita yang paling panjang. Sudah dari tahun 98 sampai sekarang 22 ya, berarti 24 tahun. Nah ini pengalaman demokrasi kita yang paling panjang. Maka kita bisa dikatakan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah di amandemen, inilah demokrasi kita yang paling panjang. Karena sebelumnya kan 59 demokrasi liberal kan 9 tahun. Cuma masalahnya memang kok demokrasi kita tidak consolidated, tidak terjadi konsolidasi demokrasi. Demokrasi di sini katakanlah otoritarianisme, di sini failed state. Kemudian demokrasi substantif, demokrasi partisipatif. Nah kita kan baru demokrasi prosedural. Cuma yang jadi masalah, problemnya adalah regresif. Makin lama makin OTG, otoriter tanpa gejala, kira-kira begitu kan. Makin lama OTG, salah satunya adalah penguasaan eksekutif terhadap cabang kekuasaan lainnya. Padahal kita berasumsi bahwa setelah perubahan konstitusi itu, Indonesia itu more check and balances. Tapi nggak terjadi ternyata. Nah pertanyaannya adalah, salahnya di konstitusi atau salahnya di undang-undang produk dari konstitusi tersebut, atau salahnya di implementasi kekuasaan politik sehari-hari. Saya tidak ingin memblame bahwa salahnya semua di konstitusi, tapi pasti ada konstitusi menyumbang. Nanti kita cek kesalahannya di mana. Di undang-undang juga iya, tapi implementasi dari undang-undang dasar dan undang-undang itu juga iya, menyumbang juga. Mari kita cek satu-satu. Misalnya begini, kita pakai teori judicial review. Jadi kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikritik zaman dulu oleh kritikus ahli hukum tata negara, ahli politik adalah tidak ada instrumen judicial review. Jadi kalau undang-undang itu otoriter, undang-undang itu seperti undang-undang paket 5 undang-undang politik zaman dulu, ada undang-undang pemilu, undang-undang susduk, undang-undang parpol, undang-undang referendum, sama satu lagi undang-undang tentang ormas, 5 paket undang-undang politik, itu kan otoriter pada waktu itu dianggap. Misalnya partai hanya 3, kemudian voting mass dan lain sebagainya, mengubah konstitusi harus dengan referendum dan lain sebagainya yang membuat tidak mungkin lagi. Nah, dulu tidak mungkin mengubahnya, mereviewnya, karena tidak ada kekuasaan yang bisa mereviewnya kecuali DPR itu sendiri. Padahal DPR dikuasai oleh single majority kan Golkar dengan topangan ABRI karena ada fraksi ABRI. Maka tidak mungkin pada waktu itu melakukan review terhadap produk-produk yang otoritarianistik. Zaman reformasi dikenalkan namanya Mahkamah Konstitusi. Kita punya kesempatan untuk men-challenge undang-undang yang kita anggap otoriter, nggak benar, tidak demokratis dan lain sebagainya. At the first place agak berhasil. Ya kan? Awal-awal dulu kan agak berhasil kan? Ketika misalnya Pak Jimli memimpin, to some extent Pak Mahfud memimpin, kita bisa membatalkan produk undang-undang yang dinilai tidak partisipatif, tidak demokratis dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya, saya pernah melakukan judicial review terhadap yang namanya unlisted, unregistered voters. Jadi pemilih yang tidak terdaftar.
Saya challenge ke Mahkamah Konstitusi atas nama warga negara dan berhasil. 2 hari sebelum Pilpres tahun 2009, tepatnya tanggal 6 Juli, saya berhasil memenangkan gugatan judicial review agar unregistered voters, mereka yang tidak terdaftar, bisa memilih dengan memperlihatkan KTP dan paspor. Ada beberapa perjuangan lain, misalnya Deliar Nur dan lain sebagainya, soal hak pilih ex PKI dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita bicara demokrasinya ya, karena mereka adalah ex sesungguhnya. Banyak yang berhasil, termasuk juga misalnya membatalkan produk undang-undang terorisme yang tiba-tiba diperlakukan begitu saja dengan peristiwa bom Bali yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Berhasil. Tetapi sama seperti lembaga-lembaga demokrasi lainnya di era reformasi ini, perkembangannya kok bukan makin pro demokrasi tapi makin regresif. Nah, ini yang jadi persoalan. KPK yang tadinya punya harapan tiba-tiba sekarang mulai mandul. KY yang tadinya punya harapan sudah dimandulkan dari awal. DPD mandul dari sejak lahir, kira-kira begitu ya. Sampai ketuanya bingung gitu ya, teriak ke sana kemari. Kemudian MK yang tadinya penuh harapan, sekarang kita hopeless melihat MK. Presidential threshold yang sudah jelas-jelas saja nggak benar begitu. Dan tidak ada pakar hukum tata negara yang mengatakan presidential threshold itu benar untuk konteks saat ini. Itu saja nggak dikabulkan. Kemudian KPK menjadi objek angket. Banyak lagi peristiwa-peristiwa atau putusan-putusan MK, kalau dia bersinggungan dengan kekuasaan, maka yang menang adalah kekuasaan. Nah, Omnibus Law misalnya, Undang-Undang Minerba misalnya, banyak sekali yang seperti itu. Pertanyaan saya, apa yang salah ya? Maka saya katakan, ada juga konstitusi menyumbang kesalahan itu. Dia kurang rigid dalam hal rekrutmen orang-orang yang akan menjadi size lembaga-lembaga demokrasi ini. Misalnya KPK itu bahkan sama sekali tidak disebut di konstitusi kita. Orang mengatakan ini kan ad hoc commission. Iya, tapi di Thailand KPK-nya itu KPK yang dimasukkan di konstitusi, jadi nggak bisa diganggu dia sebagai constitutional organ. Kalau sekarang KPK itu bisa diancam, awas kalau kamu macam-macam kita bubarin, bisa begitu. Karena membubarkan KPK itu mudah sekali, tinggal kesepakatan di DPR bubar KPK. Karena itu untuk tidak bubar maka Anda harus mau dong berkoordinasi dengan kita, kan kira-kira begitu, termasuk anggaran dan lain sebagainya. Lalu kalau kita kaitkan dengan MK misalnya, apa yang salah dengan MK? Mungkinkah kita kekurangan negarawan, orang-orang yang memang independen? Enggak. Yang kurang dari MK itu adalah rekrutmennya, tidak menghasilkan orang-orang yang terbaik, kredibel. Nah, jadi agak sombong sedikit boleh nggak? Boleh. Jadi gara-gara disuruh, ini pengalaman pribadi saya, gara-gara disuruh seorang teman saya di MK untuk nyalon sebagai hakim konstitusi, nyalonlah saya. Walaupun saya udah bilang, nggak mungkin saya menang kalau nyalon melalui DPR. Nyalon melalui presiden, sudah pasti ya nggak akan dipilih, ya kan? Walaupun misalnya kita bisa nomor 1 dari sisi seleksinya. Maka pilihannya ada the only choice hanya ke DPR. Itu 2019 Januari, Februari. Ada 4 panelisnya, ada profesor, ada doktor, 4 panelis yang membantu Komisi 3 melakukan fit and proper test. Alhamdulillah, menurut bocoran, nomor 1 saya. Mengalahkan dua incumbent hakim konstitusi yang salah satunya menjadi wakil ketua MK saat ini. Tapi begitu Refli Harun nomor 1, pemilihan ditunda 1 bulan kemudian. Nggak jadi saat itu. Karena rupanya belum konsolidasi mereka. Setelah 1 bulan ditunggu, kembali ke laptop, nggak ada pemilihan. Jadi 2 orang yang habis masa jabatan dipilih kembali. Coba bayangkan. Sekarang lebih gila lagi, dikasih gratifikasi masa jabatan 15 tahun atau 70 tahun. 70. Jadi mereka sudah aman dan nyaman hidupnya selama 15 tahun. Jadi teman saya Saldi Isra yang harusnya pensiun bulan April 2022 tadi, itu nggak jadi pensiun. Akan melanjutkan masa jabatan 10 tahun lagi. Free, gratis. Kira-kira dengan seperti itu, bisa nggak kita berharap Mahkamah Konstitusi yang melawan, yang independen, yang kredibel. Jadi karena yang mereka pikirkan, kita harus kuasai Mahkamah Konstitusi. Bila perlu, majelis hakim ini saja yang selama-lamanya menyidangkan hasil pemilu. Kira-kira begitu kan? Maka Pilpres 2024 nanti dengan majelis hakim yang sama. Kira-kira walaupun bisa membuktikan bahwa ada kecurangan dan kekurangan, itu tidak akan berubah. Ya kan? Karena itu saya melihat ada kesalahan konstitusi, tapi ada juga kesalahan undang-undang. Contoh, kesalahan undang-undang. Misalnya
hakim konstitusi ini kan 3. Dipilih dari presiden, dipilih dari DPR 3, dan Mahkamah Agung 3. Tapi undang-undang itu tidak menyebut pola rekrutmennya seperti apa. Pokoknya diserahkan kepada masing-masing lembaga. Maka di Mahkamah Agung, kalau Anda tidak dekat sama Ketua Mahkamah Agung, tidak menjadi proksi Ketua Mahkamah Agung, maka tidak akan dipilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi. Kalau hakim konstitusi di bawah pengaruh Mahkamah Agung, itu nggak benar teorinya. Karena kalau di Afrika Selatan, justru yang paling tinggi Mahkamah Konstitusi. Kalau ada misalnya suatu kasus, sudah exhausted itu nggak ada lagi upaya, di Mahkamah Agung dikalahkan juga, tapi masih ada problem hak asasi manusia misalnya, constitutional problem, maka bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bisa membatalkan putusan Mahkamah Agung. Kalau kita kan masih sejajar. Tetapi hakim-hakim konstitusinya di bawah pengaruh Mahkamah Agung yang 3 itu minimal. Bagaimana dengan DPR? DPR juga tidak punya pola, terserah dia saja. Kadang-kadang dia rekrut panel ahli pura-pura, ya kan? Kadang-kadang dia seperti terbuka, tapi the last, ya Pak Bahtiar udah tahu kelakuan teman-temannya dulu. Yang dulu dan sekarang, ya kan? Jadi kalau kita makin independen, makin kredibel, makin punya kualitas, insya Allah nggak akan terpilih. Kira-kira begitu. Pasti gagal. Karena mereka akan memilih orang-orang yang bisa koordinatif. Dan itu seluruh lembaga-lembaga begitu. KPU, kemudian Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPI, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, lembaga demokrasinya benar, tapi rekrutmennya parah. Kenapa rekrutmennya parah? Rata-rata rekrutmennya itu bergantung kepada DPR semua. Sementara DPR produk pemilu yang cacat, pemilu yang kurang dan curang. Alhamdulillah dari 575 anggota DPR, jangan-jangan 580 yang curang. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan ya, biar ada menghindari delik kan. Saya kan nggak bilang pasti jangan-jangan, ya kan. Karena itulah menurut saya harus hati-hati kita mencari panacea dari sistem bernegara kita, ya kan. Pertama, Undang-Undang Dasar 45 not proven menjadi undang-undang dasar yang solid bagi demokrasi. Saya katakan nggak ada buktinya, belum pernah ada buktinya. Bahkan Undang-Undang Dasar 45 produk yang asli itu menghasilkan 2 rezim otoriter. Otoriter Orde Lama dan Orde Baru. Menghasilkan 2 presiden yang jatuh karena impeach. Yaitu Bung Karno tahun 67 dan Abdurrahman Wahid tahun 2001. Ya kan? Nah, Undang-Undang Dasar yang baru ini memang belum pernah berhasil mengimpeach. Ya, menghasilkan Jokowi tadi ya. Keberhasilannya ya. Dia menghasilkan Presiden Jokowi. Makanya ada lagu, nanti kita dengar lagu. Ya kan? Jadi, terima kasih Mr. Jokowi, 10 tahun zonder prestasi. Ini delik nih. Ini delik. Loh, lagu kan boleh. Kan persepsi ya kan. Saya bilang loh kok zonder prestasi? Gara-gara Rocky Gerung. Awalnya saya bilang 10 tahun sungguh berarti. Sungguh berarti itu maksudnya bisa positif bisa negatif kan. Jadi netral. Kata Rocky Gerung, ngapain kita berterima kasih? Ganti. Ya udah saya ganti. Nggak datang dia waktu rekaman. Jadi nanti kita dengarkan ganti presiden. Karena itu menurut saya hati-hati kami ini ketika kita menawarkan panacea. Jangan sampai panacea yang kita tawarkan justru regresif dan tidak ada basis akademik dan basis sejarahnya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya. Wah, ini nanti kita akan ada musyawarah mufakat dipilih oleh MPR. Gak pernah ada pemilihan di MPR itu. Ya Pak Bahtiar, mana ada pemilihan di MPR orang calon tunggal melulu. Iya kan? Nah, karena itu, ya kan? Karena itu, kalau kita bicara tentang panacea, ya kan? Maka panacea tersebut kita harus lihat panacea yang paling tidak, ya mungkin kita bisa kombinasikan. Makanya saya bilang di masyarakat ada 3 golongan yang saya ingin hargai semua. Yaitu ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu satu kelompok yang tidak bisa kita nafikan. Karena banyak orang berpikir begitu. Ya. Yang kedua, kelompok yang pro status quo. Pro status quo dia tidak mau berubah lagi karena dianggap konstitusi yang saat ini itu sudah cukup, tetapi praktek ketatanegaraannya yang belum mengikuti
ini, atau orang yang berpikir bahwa konstitusi yang ada saat ini perlu disempurnakan. Nah, saya terus terang saja tetap memilih bahwa konstitusi sekarang perlu disempurnakan dengan beberapa instrumen penyempurnaan. Nah, saya dan teman-teman itu dulu pernah misalnya membuat instrumen penyempurnaan itu apa? Contoh ya, kalau kita tidak ada calon independen misalnya, calon perseorangan, masukkan calon perseorangan di situ. Bagaimana memperkuat sistem lembaga perwakilan kita agar kalau DPD ini hadir, maka dia cuma bukan aksesoris dari lembaga perwakilan misalnya. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan constitutional complaint, jadi komplain kewarganegaraan. Lalu pemilu misalnya, kita harus lihat apakah perlu di tingkat konstitusi, pemilu ini digabung atau dipisah dan lain sebagainya. Karena ini kan jadi permainan terus menerus. Nah karena itu, saya hanya mengajak, marilah kita merenungkan kembali apa panacea bernegara kita. Apakah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945? Apakah status quo seperti sekarang ini dengan perbaikan di tingkat implementasi termasuk undang-undang? Apakah perlu ada perbaikan fundamen kenegaraan pasca 2024? Karena jangan lupa, tahun 2024 nanti konstitusi kita akan berusia 25 tahun dan ini cukup untuk refleksi. Mana kelemahan-kelemahan yang harus kita tambal untuk perbaikan. Walaupun teori konstitusinya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terakhir, tidak ada memang teori atau fakta bahwa perubahan itu di ruang hampa, itu persoalannya. Tidak ada perubahan itu tiba-tiba kita diskusi dengan kepala dingin, lalu konstitusi berubah. Itu nggak pernah terjadi. Maunya iya. Maunya kita iya kan? Oke, kita rembuk, nggak pernah terjadi. Dalam sejarah di dunia ini, perubahan konstitusi selalu di-trigger oleh sebuah chaos, perubahan yang luar biasa, bahkan runtuhnya rezim totaliter otoritarianistik. Maka itu terjadi di Afrika Selatan dengan runtuhnya apartheid, kemudian terjadi di Thailand dengan terus-menerus terjadi kudeta, terjadi di Filipina ketika terjadi people power yang dipimpin Corazon Aquino, terjadi di bekas Uni Soviet dengan glasnost perestroika yang menghancurkan Uni Soviet dan memunculkan negara-negara baru, kemudian terjadi di mantan Yugoslavia di semenanjung Balkan, dan terjadi di negara-negara lain. China hampir terjadi di Tiananmen, tapi rupanya dia masih selamat ya, karena rupanya mereka memilih different direction, politiknya tetap otoriter komunistik, tapi ekonominya mulai ada liberalisasi, kapitalisme dan demokrasi lumayanlah sedikit di bidang ekonomi. Itu saja ibu-ibu dan bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.